Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Nurwahidah dengan NIM 210423778 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu konsep dasar organisasi. Secara etimologis, organisasi berasal dari kata organum atau dalam bahasa Latin dan organon dalam bahasa Yunani berarti alat, anggota, bagian, atau badan. Terdapat tiga macam pendapat tentang organisasi, yaitu kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama. Adapun unsur dasar organisasi ialah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan. Sehingga organisasi ialah suatu sistem yang paling pengaruh antar orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sistem yang mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, teknologi, dan praktek-praktek manajemen untuk mencapai tujuan. Sedangkan organisasi sebagai sistem ialah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Yang kedua, teori organisasi. Teori organisasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik berkembang dalam tiga jalur, yaitu birokrasi, manajemen ilmiah atau scientific management, dan teori administratif. Birokrasi dicirikan oleh aturan yang tegas, impersonal, objektivitas dan kedisiplinan yang tinggi. Dalam buku manajemen ilmiah yang ditulis oleh F.V. Taylor, membahas mengenai konsep yang meletakkan prinsip ilmiah atau yang diperoleh melalui penelitian sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama, serta teori administratif mengkaji keefektifan kepemimpinan dengan menghasilkan sejumlah prinsip yang dikenal dengan prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Dalam buku Scientific Management, F.V. Taylor memperkenalkan prinsip manajemen ilmiah atau Principle of Scientific Management yang membahas konsep pengaturan tata kerja di perusahaan dengan mengubah sikap antar pimpinan versus bawahan dan menerapkan metode kerja baku yang paling efisien atau time and money motion study, serta pemberian insentif atau reward bagi karyawan berprestasi. Pendekatan ini mendapat kritik karena para pekerja diperlakukan layaknya mesin dengan pekerjaan yang sangat mekanistik. Pekerjaan yang sangat mekanistik mengakibatkan pendekatan ini kemudian disebut pendekatan mekanik. Yang kedua, teori neoklasik. Pendekatan ini muncul sebagai kesimpulan dari serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo. Percobaan tersebut mempelajari pengaruh kondisi fisik ruang tempat bekerja dengan presentasi kerja. Secara tidak sengaja, percobaan ini menunjukkan bahwa faktor ikatan sosial memiliki pengaruh terhadap presentasi kerja. Dan juga percobaan ini melahirkan pendekatan neoklasik karena memperhatikan aspek hubungan antar manusia dalam organisasi. Maka pendekatan ini kemudian dikenal sebagai pendekatan hubungan manusia atau human relation, dengan fokus pada aspek kemanusiaan berakibat pada kurang diperhatikannya aspek lain dari organisasi, sehingga hal ini menjadi kelemahan dari pendekatan ini. Yang ketiga, teori modern. Pendekatan ini mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi, diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Woodward tahun 1950 di Inggris. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh sekelompok teknologi dengan karakteristik yang bisa menjadi berbeda dengan perusahaan lain. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi faktor dalam keberhasilan organisasi. Perbedaan teori modern dengan pendekatan lainnya, yang pertama, organisasi merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan sebaliknya. Yang kedua, keterbukaan dan ketergantungan terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga, ketergantungan pada lingkungan menyebabkan pendekatan modern, sering disebut sebagai pendekatan ketergantungan atau kontingensi.
Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah peta atau skema atau kerangka kerjasama yang menggambarkan keseluruhan unit kerja, kegiatan, serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Komponen dasar struktur organisasi ialah pertama, pembagian tugas-tugas pada suatu organisasi, yang kedua, hubungan pelaporan resmi atau hierarki rentang kendali. Yang ketiga, pengelompokan individu menjadi bagian-bagian dalam organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat, sistem hubungan dalam organisasi seperti komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian kegiatan secara vertikal maupun horizontal. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur organisasi mengelompokkan unit-unit yang memiliki fungsi sama dalam satu bagian. Struktur ini menentukan adanya keahlian fungsional, efisiensi, dan mutu pekerjaan yang baik. Tugas menjadi lebih berfokus dan tidak ada keharusan untuk berkoordinasi dengan bagian lain. Yang kedua, struktur produk. Struktur organisasi yang mengelompokkan unit-unit menurut jenis produknya. Struktur produk mengelompokkannya juga bisa didasarkan atas jenis layanan, pasar, konsumen, dan lain-lainnya. Yang ketiga, struktur campuran atau hibrida. Struktur ini mengkombinasikan dua struktur dasar organisasi dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang menuntut efisiensi ekonomis dan spesialis. Teknik dikuasai oleh organisasi pusat atau sentralisasi, dan fungsi-fungsi yang memiliki peran penting bagi setiap produk yang dimiliki secara lengkap oleh setiap unit organisasi dan terdesentralisasikan. Yang keempat, struktur matriks. Struktur matriks memadukan keunggulan dari masing-masing struktur untuk menghasilkan struktur organisasi yang mampu dengan cepat melakukan penyesuaian. Struktur matrik paling sesuai digunakan dalam kondisi sebagai berikut, yaitu kebutuhan yang besar terhadap struktur fungsional maupun produk yang selalu berubah, lingkungan organisasi bersifat kompleks, penuh ketidakpuasan dan seringkali berubah, dan perlunya sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi secara efisien. Selanjutnya, perilaku dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individu dalam organisasi. Persepsi ialah proses seleksi organisasi dan interpretasi perangsangan yang berasal dari lingkungan. Persepsi berasal dari pengalaman masa lalu individu terhadap objek tertentu, manusia, atau benda-benda di sekitarnya, sehingga pengalaman tiap individu beragam dan sangat bervariasi terhadap satu rangsangan. Proses persepsi yang pertama, stereo, stereo, stereotyping. Penggolongan individu menggunakan label atau kerangka evaluasi yang dipelajari pada masa lalu. Yang kedua, efek halo. Mirip stereotyping, tapi berasal dari satu informasi yang bersifat umum. Yang ketiga, proyeksi. Pengenalan karakteristik yang dimiliki, diterima, atau ditolak oleh orang lain. Yang keempat, harapan atau ekspektasi. Kondisi mental yang memberikan jaminan kepada individu untuk menemukan apa yang sedang dicari atau diusahakan. Dan yang kelima, attribution. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perilaku individu lain. Sifat merupakan aturan-aturan tentang perasaan, pikiran, dan predisposisi seseorang yang menghadapi aspek-aspek yang dimiliki oleh lingkungan. Sifat dapat dipertimbangkan sebagai dalam berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku. Dan hal ini cenderung menetap dan menjadi karakter pada diri seseorang. Prinsip-prinsip dasar sikap manusia. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, atau afeksi. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Komponen-komponen sikap
Yang pertama yaitu kognitif, yaitu pikiran, ide, dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, afektif, perasaan seseorang. Yang ketiga, tingkah laku, yaitu kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sifat yang dimiliki. Semakin kompleks komponen kognitif yang membangun konsep diri, semakin sulit untuk terjadi perubahan sifat. Yang kedua, perilaku kelompok dalam organisasi. Sistem pribadi individu terdiri dari tujuan dan kebutuhan, asumsi-asumsi dan kepercayaan, komponen dan nilai. Kebutuhan antar individu terdiri dari inklusi atau kebutuhan yang kebutuhan akan interaksi dan asosiasi. Kontrol atau kebutuhan akan kontrol dan kekuasaan, dan afeksi yaitu kebutuhan akan cinta dan perasaan. Bentuk-bentuk kelompok terdiri dari kelompok primer, formal, dan informal, kelompok terbuka dan tertutup, dan kelompok referensi. Kohesivitas merupakan kekuatan yang menarik anggota ke dalam kelompok. Kohesivitas ditentukan oleh kondisi-kondisi seperti persamaan nilai dan tujuan, keberhasilan dalam mencapai tujuan, tingginya status kelompok, kesepakatan atas perbedaan, dan norma-norma yang memadai. Perilaku antar kelompok dalam bentuk interaksi muncul karena adanya ketergantungan antar kelompok. Keberhasilan interaksi antar kelompok sangat ditentukan oleh stabilitas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Stabilitas suatu kelompok akan membangun kekuatan kelompok sehingga bisa menimbulkan ketergantungan kelompok lain. Dengan demikian, kekuasaan bisa muncul pada suatu kelompok atas kelompok lain. Kekuasaan bermanfaat terutama untuk menyerap ketidakpastian, mencari alternatif atau substitusi dan sentralisasi. Yang ketiga, perilaku pada tingkat organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran sentral tingkat ini. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok dalam usaha mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Lingkup kepemimpinan dalam organisasi yaitu wewenang atau authority. Hak untuk memberikan bantuan khusus kepada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua, kekuasaan atau power, kemampuan seorang untuk memerintahkan orang lain melaksanakan suatu tugas tertentu. Sumber-sumber kekuasaan terdiri dari kekuasaan paksaan, kekuasaan legitimasi, kekuasaan keahlian, kekuasaan penghargaan, kekuasaan referensi, kekuasaan informasi, dan kekuasaan hubungan. Gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kekuasaan. Gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kepemimpinan berorientasi pada pegawai dan produksi, gaya kepemimpinan tertutup, gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan struktural, dan gaya kepemimpinan campuran atau sintesa. Yang kedua, komunikasi. Ialah proses pertukaran informasi di antara dua orang atau lebih. Adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, penyesuaian struktur. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang keempat, sistem manajemen. Perubahan organisasi secara internal memerlukan penyesuaian dalam sistem manajemen. Yang kelima, subsistem yang adaptif, yaitu sistem organisasi harus memiliki misi untuk melakukan perubahan dan merekomendasikannya pada manajemen. Yang keenam, perlindungan terhadap teknologi organisasi. Organisasi harus mampu untuk selalu mengadopsi teknik-teknik baru yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, eh model perubahan atau model perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama, pencairan atau unfreezing. Tindakan ini bertujuan memotivasi membuat individu siap untuk melakukan perubahan. Yang kedua, perubahan. Perpindahan antar kondisi awal ke kondisi akhir yang diharapkan. Perkembangan terjadi pada nilai, sifat, dan perilaku.
Kondisi akhir yang diharapkan adalah adanya internalisasi perubahan pada kondisi baru tersebut. Yang ketiga, pembukuan atau rephrasing. Tahap ini dilakukan ketika perubahan yang terjadi telah secara permanen ada dalam diri individu. Selanjutnya tahap-tahap manajemen perubahan. Yang pertama identifikasi perilaku, yang kedua mengukur perilaku, yang ketiga melakukan analisa fungsional, yang keempat mengembangkan strategi intervensi, dan yang kelima evaluasi peningkatan kinerja. Sebuah rencana jangka panjang yang berusaha untuk meningkatkan keefektivitas organisasi dan kemampuannya untuk beradaptasi dan berubah melalui penerapan pengetahuan dan teknik-teknik ilmu perilaku. Asumsi-asumsi dalam pengembangan organisasi adalah asumsi tentang individu dalam kelompok, dan asumsi tentang individu dalam sistem organisasi. Ketiganya memiliki kesamaan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan pada kondisi yang lebih baik. Selanjutnya tahapan dalam program pengembangan organisasi yang pertama. Tahap pertama yaitu kesadaran adanya masalah, yaitu kebutuhan untuk berubah. Tahap kedua, pemasukan agen perubahan. Yang ketiga, diagnosa. Yang keempat, rencana aksi atau tindakan. Tahap kelima, implementasi atau pelaksanaan. Dan tahap keenam, penyelesaian program. Iklim organisasi terdiri dari kualitas daya tahan organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dialami. Anggota organisasi mempengaruhi perilaku individu yang ada di dalamnya dan menggambarkan seperangkat karakter serta efek yang menyertainya dengan keterkaitan antar bagian dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.